Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang baik hati, berjumpa lagi dengan saya Prof. RK, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kuliah Public Relations. Materinya adalah satu resep yang bisa digunakan agar aktivitas public relations bisa berjalan efektif, baik dalam situasi normal maupun dalam situasi krisis. Situasi krisis ini bisa disebut sebagai situasi abnormal. Nah, resep ini berasal dari dua praktisi kondang public relations di Amerika Serikat. Yang pertama adalah Ivy Ledbetter atau yang biasa disebut Ivy Lee. Ya, seorang praktisi yang pernah menangani krisis Pennsylvania Railroad Station. Kemudian yang kedua adalah Arthur Page, seorang presiden direktur dari perusahaan besar telekomunikasi TNT. Nah, untuk bisa memudahkan saudara-saudara, saya menyingkat resep tersebut ya dalam sebuah kata tempat lama cangkruk. Ya, apa? Tempat lama cangkruk. Oke, ini berisi kepanjangan ya. Tempat ya, T itu singkatannya tell the truth. Ini adalah prinsip utama. Ya, disebut Declaration of Principle. Jadi pernah disampaikan oleh Ivy Lee. Dia mengatakan bahwa jika organisasi ingin sukses mengatasi situasi krisis, maka tell the truth. Jangan menyembunyikan fakta. Buka komunikasi secara terbuka. Ya, berilah asupan informasi yang cukup. Jangan sampai terjadi lack of information. Anda harus memberikan asupan informasi agar publik itu tidak diasupi oleh informasi-informasi yang tidak jelas ya. Karena dalam situasi krisis misalnya itu terjadi berseliweran ya informasi. Bahkan bisa terjadi overloaded information yang membuat orang bingung ya. Karena itulah maka Anda harus menyediakan informasi secara benar ya, tidak menyembunyikan fakta yang semuanya itu bisa membuat publik ya merasa nyaman, merasa tidak bingung. Seorang praktisi yang sekaligus juga ilmuwan PR yaitu James Grunig ya bersama temannya Todd Hahn dalam bukunya Managing Public Relations itu pernah menyebut tell the truth ini ya sama dengan the public must be informed. Jadi publik itu harus terinformasi ya, jangan sebaliknya the public be damned ya. Jangan menganggap bahwa publik itu diacukan saja ya, nggak penting, itu jangan. Nah, dalam prinsip Jawa itu dikenal kearifan lokal ya terkait dengan tell the truth ya. Ajining diri saka busana. Ya, ajining raga saka busana. Maaf, ajining raga saka busana, ajining diri saka lati ya, dari mulut. Ya, karena itu tidak boleh berbohong, tidak boleh ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah, sementara dalam konsep Islam juga dikenal sebenarnya dengan qaulan sadidan. Ya, kita harus menyampaikan fakta secara benar. Ya, tidak boleh berbohong. Itu T dari kata tempat. Nah, sekarang yang kedua adalah P, tempat P ya, yaitu profit with action. Ya, profit with action. Jangan omon-omon ya. Nah, ini kemarin ada salah satu capres ya, omon-omon gitu ya. Jangan hanya omong saja ya. Jika Anda berjanji, maka harus dibuktikan ya dengan bukti. Ya. Apapun yang Anda ucapkan itu harus bisa dibuktikan.
Ya, tidak boleh kita hanya asal omong ya, tidak boleh kita hanya asal menjanjikan. Ya, sebagai contoh misalnya, praktisi humas mengatakan, ya saudara-saudara jangan khawatir bahwa perusahaan kami itu sangat memperhatikan kepentingan Anda. Kami akan memberikan ganti rugi. Nah, karena itulah maka humas harus mendorong manajemen, termasuk juga humas harus mendorong misalnya manajer keuangan ya, agar segera memberikan ganti rugi kalau memang itu haknya publik. Gitu ya. Jika misalnya kasus Lapindo kemarin ya, rumahnya masyarakat itu kena lumpur ya. Kalau memang itu hak masyarakat untuk mendapatkan ganti ya, ganti rugi, maka harus ditepati. Profit with action. Kedua, listen to the public. L ya, tempat lama L ya. L. Listen to the public. Ya, Anda harus membuat kebijakan, membuat policy atau program harus tetap memperhatikan apa yang dimaui, apa yang diinginkan oleh publik. Bagaimana opini-opini publik, sikap-sikap publik itu harus menjadi pertimbangan, gitu ya. Outside in thinking istilahnya. Ini kata Fraser Seitel dalam bukunya Public Relations ya. Outside in thinking. Artinya apa? Outside in thinking itu artinya ketika Anda berpikir, maka Anda harus mempertimbangkan hal-hal di luar organisasi Anda. Pemikiran-pemikiran, masukan-masukan, opini-opini dari pihak-pihak di luar organisasi Anda itu perlu menjadi bahan pertimbangan. Kemudian baru kita juga membuat plan from the outside in. Ya. Jadi perencanaan. Kita mengambil kebijakan, ya itu harus juga berdasarkan dari mempertimbangkan, ya masukan-masukan dari pihak eksternal. Jangan semuanya dalam perspektif kita sendiri. Kemudian ada lagi manage for tomorrow, ya tempat lama, manage for tomorrow. Artinya apa? Artinya kita harus merasa bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya di masa yang akan datang ya. Jadi jika ada komplain misalnya, Anda jangan begitu saja gampang mengatakan bahwa itu yang komplain itu hanya satu orang ya. Ini dia tidak membeli produk kita ya, hanya komplain saja. Jangan ya. Meskipun yang komplain satu orang itu perlu kita berikan respon yang positif. Ini contoh. Jadi seorang manajer PR harus merencanakan ya rencana ya itu untuk jangka panjang, long term ya. Misalnya kita menjalin relasi dengan media. Menjalin relasi dengan media itu bukan hanya untuk jangka pendek ya, tetapi juga untuk jangka panjang. Jika kita punya relasi yang positif dengan media, maka di masa datang jika terjadi sesuatu krisis ya, itu nanti media tadi ya akan menjadi mitra kita untuk membantu kita dalam pemberitaan krisis agar tidak menghasilkan dampak yang negatif. Kemudian tempat lama cangkruk C, berarti conduct PR as if the whole company ya, the whole company depends on it. Jadi Anda itu orang yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. Anda harus merasa bahwa berhasil tidaknya organisasi mengatasi krisis itu tergantung kepada Anda. Maka Anda harus menjadi mitra yang baik bagi manajemen, memberikan masukan-masukan ya. Anda harus merangkul publik eksternal, publik internal ya, menjalin komunikasi dua arah, timbal balik ya, sehingga apa? Sehingga bisa mengurangi ancaman ya, mengurangi opini-opini negatif ya dari publik kepada organisasi Anda. Dan yang terakhir, tempat lama cangkruan R ya, remain calm, be patient and good humor ya. Jadi remain calm. Jadi Anda harus apa? Kalem. Nah, itu ya, sabar ya, enggak usah gerusa-gerusu, enggak usah khawatir ya. Karena Anda harus ini orang yang paling di depan ya. Karena itu Anda harus bisa menenangkan publik
ya. Misalnya organisasi Anda itu akan bangkrut misalnya ya. Ya Anda jangan bilang, aduh hati-hati ini kita mau bangkrut ya, kita mau bangkrut ya, jangan ya. Anda harus remain calm. Anda harus bisa menenangkan publik Anda. Manajemen Anda harus tenang ya. Karyawan Anda juga harus Anda tenangkan. Ya. Nah, itu saudara-saudara ya, basic principle lah sih ya. Basic principle atau resep ya. Baik dalam situasi krisis, apalagi dalam situasi baik dalam situasi yang normal, apalagi dalam situasi krisis. Nah, intinya dalam perspektif lokal ada juga ini Jawa Barat ya, itu ada silih asa, silih AC, silih asu. Jadi basic principle tadi bisa disederhanakan menjadi 3 hal ini. Silih asa, ya organisasi itu bertugas menciptakan pemahaman, ya membangun pengetahuan. Publik yang semula nggak ngerti menjadi ngerti, nggak paham menjadi paham. Ya, dengan memberikan informasi-informasi yang edukatif, silih asah, mengasah pikiran, ya. Kemudian silih asih. Silih asih itu artinya apa? Ya, organisasi punya kewajiban ya untuk menyejahterakan publik, baik publik internal maupun publik eksternal. Jangan membuat kebijakan yang malah membuat orang lain rugi, membuat publik menderita. Ya, nah misalnya Anda harus punya program corporate social responsibility. Ya, segala perilaku Anda itu juga harus mempertimbangkan bagaimana menciptakan social welfare. Ya, social welfare. Ya, demi kemaslahatan bersama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa manusia yang paling baik, manusia yang paling utama adalah manusia yang memberikan manfaat kemaslahatan bagi orang lain. Nah ini kan sama, kita harus silih asih, ya. Dan yang terakhir silih asuh. Silih asuh itu apa? Kalau dalam bahasa agama itu amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Fastabiqul khairat, ya. Bersama-sama untuk melakukan kebaikan, kebajikan, saling mengingatkan, ya. Jika manajemen salah, maka PR harus memberikan nasihat-nasihat, mengedukasi. Jika publik eksternal salah, ya, maka PR juga memberikan edukasi melalui apa? Informasi-informasi yang positif. Ya, itu saya kira apa yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya yang baik hati. Sekali lagi, jaga NKRI, Pancasila Jaya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.